Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat berbakti. Silakan yang di belakang agar maju ke depan, karena rupanya tadi malam ada sebagian yang tidurnya agak larut malam, sehingga sekarang masih dalam perjalanan, sehingga pada waktu mereka datang supaya bisa langsung duduk di belakang. Silakan yang datang lebih awal, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang di depan, agar yang terlambat bisa menduduki tempat duduk yang di belakang. Terima kasih. Ya, waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 35 menit ya. Kita akan mulai ibadah hari yang pertama dalam tahun 2023. Jadi selain ibadah yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu, hari ini juga merupakan hari yang pertama dalam tahun 2023. Jadi kalau satu tahun itu 365, sudah tidak terasa akan berkurang satu setelah selesai atau setelah hari ini. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan telah mengantarkan kita untuk bersama-sama ibadah pada hari yang pertama dalam tahun 2023. Kami mohon sidang untuk berdiri, kita akan mulai acara kebaktian pada hari ini. Kita akan bersaat teduh sebelum kita melakukan rangkaian demi rangkaian di dalam acara ini. Mazmur 111 ayat 1-3. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita akan pujikan nyanyian besar dan ajaiblah karyamu. Yang Maha Kuasa
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan, penyertaan, dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari yang pertama dalam tahun 2023 ini, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Tuhan akan pakai tiap-tiap orang yang ambil bagian di dalam acara ini. Sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini sedang dalam perjalanan. Mohon pernyataan Tuhan menyertainya. Percepat Tuhan langkah mereka sehingga boleh sampai ke tempat ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus karena di dalam nama-Mu doa ini kami naikkan. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, saya ingin memberikan satu kesaksian singkat ya, berkaitan dengan pengalaman yang saya alami, khususnya dalam tahun 2022. Sama saya ingat, awal tahun 2022, tepatnya tanggal 23 Januari, saya istirahat di rumah sakit Advent. COVID sedang berjalan dan tidak boleh dibesuk. Andai kata ada yang mau besuk, prosedurnya sangat susah karena harus PCR dulu. Saya pulang hari Jumat, ya. Dan puji Tuhan, pada tahun 2023 ini kita harapkan ya, pengalaman-pengalaman yang tidak baik yang terjadi dalam tahun 2022 tidak terulang kembali. Jadi itu pengalaman yang kurang baik bagi saya. Tetapi juga ada pengalaman yang baik, yang terus terang ya jarang terjadi juga. Mungkin hanya satu-satunya. Kalau tadi pengalaman yang kurang baik, kalau ini pengalaman yang baik. Ya saya katakan mungkin baru satu-satunya karena sudah saya survei. Ya, seorang guru PAK pada waktu Hari Guru, yaitu tanggal 25 November tahun 2022 kemarin, saya itu diberikan penghargaan khusus karena mengabdi
sudah memasuki 37 tahun menjadi guru agama di SMA Negeri 11. 37 tahun ya menjadi guru agama. Dan tadi saya katakan, mungkin ini satu-satunya di Jawa Barat ya, waktu saya survei ke sana kemari. Nah, semua itu karena kasih dan campur tangan Tuhan, sehingga sampai hari ini saya masih bisa mengabdi menjadi guru. Walaupun saya suka berguru ya, usia tidak muda lagi. Memang kalau dibalik kelihatan masih muda, baru 47 ya. Kalau dibalik 47, tapi kalau dibalik yang benar adalah 74 bulan Maret yang akan datang. Puji Tuhan, sekarang tetap masih mengabdi dan belum diperbolehkan untuk regenerasi. Saya tidak tahu alasannya. Saya sudah berkali-kali regenerasi. Enggak, Pak Wardoyo justru di sini menjadi pendorong dan semangat. Puji Tuhan. Padahal saya hanya satu-satunya orang yang percaya dan meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Ya. Jadi kalau ada acara-acara apa-apa gitu, saya selalu ikut dan selalu diberikan sedikit prioritas yang lebih baik. Naik bis juga duduknya di depan, mendampingi kepala sekolah. Itu semua karena kasih dan campur tangan Tuhan. Jadi jangan menyampaikan yang jelek-jelek saja, tapi ada hal-hal yang bagus yang perlu kita syukuri. Mari kita akan kembali menyanyikan nyanyian Aku Bertekad dengan penuh semangat. Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Aku bertekad, Kristus ku terima, dosaku tinggalkan. Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad, Kristus ku turut dalam setiap langkahku. Sabda junjung tinggi, hidup tetap teguh. Aku bertekad jadi umatnya, ku buang dosaku. Kawan dan lawan walau menahan, aku terus maju. Aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Lagu ini sebetulnya kalau kita nyanyikan dengan penuh semangat, ya, dengan suara yang kita miliki, kita keluarkan. Ini lagu yang memberikan satu dorongan dan sekaligus motivasi bagi kita. Oleh karena itu sebelum kita bersama-sama membacakan dari 1 Samuel pasal 7 ayat 12, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kembali menyanyikan bait yang pertama dan kedua dan kor dengan berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kalau boleh tangannya boleh begini boleh. Ya.
dari 1 Samuel pasal 7 ayat 12. 2 kali ya, saya hitung dari depan ke belakang. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sekali lagi. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Berbahagialah orang yang setia membaca kebenaran firman Tuhan dan menyimpan dalam hatinya serta melakukan sesuai dengan apa yang diajarkannya. Baik, kita akan menyampaikan nyanyian pujian pertolonganmu, dan setelah itu Bapak Diakon Sri Dadi akan pimpin doa syafaat. Di situ tanganmu bekerja.
Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kami di dalam lingkungan orang-orang benar dalam jemaah yang besar. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, hari ini kami bersama-sama bersyukur di hadapan hadirat Tuhan oleh karena kasih sayang-Mu yang telah menolong kami, memimpin kami, membimbing kami, memberkati kami sepanjang tahun yang lalu. Dan kami percaya kasih sayang-Mu akan tetap bersama-sama dengan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk kesempatan menikmati tahun 2022 dengan segala berkat-Mu, segala mujizat-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami melangkah menapaki tahun 2023 dengan satu keyakinan, tangan yang maha kuasa, tangan yang maha kuat yang menuntun dan membimbing kami. Kami akan bersama-sama mengarungi seluruh tahun 2023 ini dengan penuh pengucapan syukur, puji-pujian dan penyerahan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Bapa yang Maha Agung, kami datang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, membawa saudara kami yang kami sayangi, Bapak Slamet Daryanto. Tuhan, ayahnya Mbak Presi, ayahnya Mbak Priska, yang pada saat ini sedang berada di rumah sakit. Tuhan, kami datang membawa dia ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan, kiranya tangan belas kasihan-Mu akan segera menolong dia, mengangkat dia kembali, memulihkannya sehat seperti sedia kala. Kami serahkan seluruh keluarganya ke dalam tangan kasih sayang Bapa yang Maha Agung. Demikian juga kami menyerahkan Ibu Ratna ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dengan semua pengalaman-pengalamannya yang sedang dialaminya saat ini. Tuhan jamah dia dan sembuhkan dia. Kami serahkan Ibu Ratna ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Dan jikalau ada di tengah-tengah kami yang sedang mengalami kelemahan tubuhnya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan datang kepadanya. Kesembuhan datang kepada mereka semua. Tuhan, semua karena kasih sayang-Mu yang besar untuk kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh anak-anak muda kami ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan semua usaha mereka, studi mereka, dan semua kehidupan mereka dari hari ke hari. Tuhan menolong mereka semua tanpa kecuali. Anugerahkan kepada mereka hati yang selalu mengasihi Tuhan. Dan biarlah mereka sadar Tuhan bahwa sepanjang tahun yang lalu kasih sayang-Mu telah memberkati mereka. Dan biarlah dengan penuh keyakinan mereka melangkah memasuki tahun ini, menapakinya dengan puji-pujian kepadamu. Kami serahkan persekutuan pria baptis, kami serahkan WPI ke dalam tangan kasih sayang-Mu, dan kami semua ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Pimpinan, tuntunan, bimbingan Tuhan selalu kami harapkan. Kami menyerahkan negara kami penuh ke dalam tangan kasih sayang-Mu dengan tantangan-tantangan yang baru yang ada sepanjang tahun ini. Mampukan pemimpin-pemimpin negara kami dengan hikmat dari atas untuk mengatasi semuanya dan memimpin bangsa ini untuk mencapai kesejahteraannya. Bapa, kami menyerahkan seluruh jajaran
jajaran keamanan di negara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka, melindungi, menjaga, dan membimbing mereka semuanya. Kami memuji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami serahkan GGBI dengan semua jajarannya, YBI dengan semua jajarannya, lembaga-lembaga dengan semua pemimpin-pemimpin dan jajaran-jajaran mereka. Tuhan tolong supaya kami semua terus maju di dalam kasih sayang-Mu. Tidak lupa Tuhan, kami serahkan gereja-gereja yang belum mendapatkan pelayan-pelayannya sepenuh waktu. Sebanyak 142 yang kami dengar Tuhan, mereka belum ada gembala sidangnya. Kami berdoa dan mohon kepada Tuhan, kirimkanlah anak-anak muda-Mu Tuhan untuk menyerahkan dirinya kepada-Mu sebagai alat-alat Tuhan untuk menumbuhkan jemaat-jemaat-Mu di mana belum ada gembala sidangnya. Kami serahkan Tuhan perkara ini penuh ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami percaya Tuhan berkenan mengabulkan permohonan kami. Akhirnya kami menyerahkan seluruh acara kami, seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan kasih sayang Bapa. Kami serahkan kota kami serahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, supaya pada tahun ini kami melihat cahaya kemuliaan Sang Juru Selamat Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu, kirimkanlah kepada kami kebangunan rohani yang besar di tengah-tengah kami, supaya keselamatan yang daripada-Mu benar-benar akan dinikmati setiap orang di negara kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Sri atas doa yang sudah disampaikan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan kita bersama, agar permohonan-permohonan yang kita sampaikan Tuhan berkenan untuk mengabulkan. Sebelum kita menyanyikan nyanyian yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Kusongsong Tahun Baru. Mungkin ada yang bertanya-tanya barangkali, kenapa singernya pakai baju putih, sedangkan pembawa acara pakai baju merah? Ini bermakna, ya bermakna. Yang putih itu masih muda-muda, jiwanya harus bersih. Sedangkan yang pakai baju merah, yang usianya sudah tidak usur lagi, harus berani. Nah itu maknanya ya. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, kenapa singernya kok nggak seragam gitu? Singernya seragam, lalu pembawa acara tidak seragam. Maknanya itu. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan Kusongsong Tahun Baru dengan penuh semangat. Kusongsong tahun baru dengan permohonan, agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Semoga ku alami tahun kemajuan, tahun yang membuktikan
waktu kita menyanyikan nyanyian ini energinya belum dikeluarkan semua, sehingga suaranya masih malu-malu ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat menyongsong tahun baru. Hari ini adalah hari yang pertama dalam tahun 2023. Penuh semangat, mari. Song tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Semoga ku alami tahun kemajuan, perlindungan Tuhan. Semoga tahun ini membawa karunia, ku kirap menikmati kemuliaan Bapa. Aku sepanjang tahun penuh keyakinan, bersandarkan kasih dan tenang serta Tuhan. Tahun untuk bersaksi tentang kasih Bapa, berlatih melayani kelak pun di surga. Ku songsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Sidang kami silakan duduk kembali. Kami mohon Bapak Ibu Siswoyo untuk menolong mengedarkan kantong persepuluhan dan persembahan. Baik, sebelum kantong persepuluhan dan persembahan diedarkan, Bapak Robert akan pimpin kita di dalam doa.
Terima kasih. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang yang berjudul Ebenezer. Kami persilakan. Salam semuanya. Selamat siang. Masih semangat? Wah, tenaganya ya. Dari Natal sekolah minggu, Natal umum, tahun baru ya. Cuaca apalagi di luar gitu ya. Cukup dingin, hujannya pagi terus ya. Sungguh mengganggu aktivitas kita, tapi puji Tuhan ya. Malam tahun baru kemarin dan hari ini juga kita diberi kesempatan waktu beribadah lagi, suatu kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin Bapak Ibu, sehingga bisa sehat, bisa kuat sampai detik hari ini. Ya, saya beberapa hari ini duduk di sini, apa mata saya yang tambah minnya gitu ya. Ternyata sini sudah di otak-atik di situ ya, penerangannya sudah mentok. Apalagi Gerin, buka siman yang di belakang ya. Kevin, lihat tulisan di sini? Bisa maca? Berarti Pak Usia yang minnya ya. Di sini aja paling enggak pakai kacamata burek ya. Doakan semoga minggu depan ini LCD-nya sudah ganti ya, sehingga ini lebih terang lagi. Ya, sehingga apa yang kita pujikan tulisannya jelas ya. Seperti kemarin kita melihat ya di YouTube yang sudah diedit Mas Rahman, Natal, ringkasan Natal ya tanggal 17, saat ditayangkan di sini, aduh suaranya, ya, gambarnya tidak jernih. Jika Anda melihat di YouTube itu lebih jernih. Ternyata LCD-nya penerangannya sudah semakin berkurang. Gitu ya. Ternyata ada masanya ya, ada berapa ribu jam pemakaiannya di sini. Ya. Ternyata sudah mulai berakhir di situ. Ya, sehingga minggu depan terang ya. Untuk LCD sini boleh ada apa yang baru. Itu doa kita, harapan kita. Ya, Ebenezer. Ya. Bagaimana kita memaknai Ebenezer meninggalkan tahun kemarin yang baru beberapa jam ya, dan menuju tahun yang baru 2023 ini. Ya. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang kami sembah, kami puja dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena kemurahan-Mu kami boleh ada dan mensyukuri di tahun baru 2023 di minggu pertama ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai membimbing kami saat kami akan merenungkan firman-Mu. Sehingga boleh semakin mengokohkan hidup kami, panggilan kami, bahkan keluarga kami di dalam mengiring kami. Iman kami semakin bertumbuh. Kepadamu Yesus Kristus, junjungan dan sumber berkat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Ya, Ebenezer. Ya. Bagaimana kita melihat pengalaman bangsa Israel? Ada orang bijak, pengalaman guru yang apa Bin? Pengalaman guru yang terbaik. Artinya banyak orang sukses, survive, kuat, karena belajar dari pengalamannya. Aku kok gagal ya, kok sering gagal ya, setelah dievaluasi, aduh targetku terlalu sempurna, aku terlalu muluk-muluk. Ya tak turunkan, itu kan pengalaman. Sehingga kedepannya sigap siap ya, menghadapi setiap tantangan. Karena itu Ebenezer, kita melihat pengalaman bangsa Israel di era Imam Eli dan
kepemimpinan awal Samuel. Ya, dikatakan di situ. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya. Sekali lagi, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apakah cukup di situ Tuhan menolong bangsa Israel? Apa? Bagaimana kita memaknai Ebenezer? Mari kita lihat latar belakangnya supaya kita ada gambaran yang utuh di dalam melihat teks dan konteks apa yang terjadi di zaman saat itu. Musuh bebuyutan. Ya, Filistin dan Israel itu. Kalau ingat Filistin, pasti ingat siapa? Goliat. Ya, dan Daud. Ya. Ini terus bermusuhan. Bangsa Filistin dan Israel di sini. Ya. Selama 20 tahun di era zaman Eli, kurang lebih tahun 1000 sebelum Masehi dikatakan, orang Filistin mengatur barisannya berhadangan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah, kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Di era Imam Eli, kurang lebih 20 tahun sering kalah saat bertempur bangsa Israel itu. Dikatakan di situ, 4.000 orang tewas umat Israel. Secara fisik strategi perang orang Filistin memang hebat. Orang Filistin sering terkenal saat ini apa? Palestina di situ. Ya, yang terus dari dulu, bayangkan tahun 1000 sebelum Masehi sampai hari ini ya 2000 saat zaman itu sampai hari ini kurang lebih berapa ribu tahun namanya terus monceng ya, nggak pernah sirna. Beda dengan Syria, Babel gitu ya, tapi sekarang gitu ya terus menjadi bahan berita bahkan tidak nasional dunia. Disinilah yang terjadi, saudara. Orang Israel kalah terus. Bahkan 20 tahun gak pernah bisa mengalahkan orang Filistin. Apa rahasianya selain strategi perang dan kekuatan tentaranya yang luar biasa dan jumlahnya yang luar biasa, orang Filistin merupakan orang-orang yang kuat, terlebih strategi-strategi perang itu terus digalakkan sehingga orang Israel kalah dan kalah. Kita lihat lagi keberadaan Filistin dan Israel di sini. Setelah 7 bulan lamanya tabut itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimanakah kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Tabut Tuhan. Itu gambarnya seperti itu. Isinya itu 10 hukum Allah, tongkat Harun, dan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Tatkala orang Filistin merampas ya bait tabut Tuhan itu, pikirnya orang Israel apa? Kuncinya kemenangan pasti di situ. Itu pikir orang Israel. Karena tabut Tuhan sudah dirampas di era Imam Eli. Sehingga orang Israel merasa kalah. Karena tabut Tuhan di tangan mereka. Kenyataannya apa? Tabut Tuhan tatkala dirampas oleh bangsa Filistin itu menjadi bumerang. Justru merasa ketakutan dan ketakutan bangsa Filistin itu. Dan tabut Tuhan itu dikembalikan. Karena itu minta petunjuk memanggil para imam dan para petenung bagaimana.
Justru tabut Tuhan yang seharusnya membuat kita semakin menang, gagah di mata Israel, kok menjadi bumerang. Kan itu dikembalikan. Tapi apa yang dikatakan persepsi oleh orang Israel setelah tabut Tuhan itu dikembalikan ke tangan orang Israel. Kena Frank sendiri orang Israel. Seperti ini, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, ya, di tengah-tengah orang Israel, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, bayangkan. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kena Frank sendiri itu. Dulu tabut Tuhan direbut oleh orang Filistin. Tak kalah itu menjadi bumerang dan dikembalikan ke orang Israel. Dikira itu rahasia kemenangan, ternyata apa? Bangsa Israel 20 tahun kalah menang. Karena bait Allah, karena tabut Tuhan sudah di tengah-tengah bangsa Israel, kok kalah lagi? Apa yang menyebabkan kekalahan bangsa Israel terus-menerus? Bahkan dikatakan itu berapa tahun tadi? Cukup lama, yaitu 20 tahun. Tadi sudah 20 tahun gagal loh ya, kalah. Sekarang 20 tahun lagi kalah. Bahkan tabut Tuhan sudah ada di tengah-tengah mereka. Lambang kehadiran Tuhan. Apa yang menyebabkan kekalahan bangsa itu? Saudara, penyebab bangsa Israel sering kalah, bahkan tabut Tuhan sudah di tengah-tengah mereka di situ. Kelihatan, Kevin? Bisa baca keras? Enggak kelihatan, terlalu kecil ya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh bangsa Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, nah ini akar masalahnya di sini. Maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepada. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel itu menjauhkan dari Baal dan Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, maka mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, yaitu kami telah berdoa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang-orang Israel di Mizpah. Jadi akar masalahnya apa? Orang Israel sering kalah dengan orang Filistin. Apa tadi? Jo? Apa Jo? Kok sering gagal menang sering kalah karena apa? Orang Israel apa? Mendua. Bukan mendoan lah ya. Kalau mendoan enak ya, busagio ya, buses ya. Mendua. Itu akar masalahnya. Jika kamu berbalik kepada Tuhan, dia masih menomorduakan Tuhan. Ini yang membuat bangsa Israel sering kalah saat berperang melawan orang-orang Filistin. Hatinya masih condong, Tuhan masih dinomorduakan. Dia masih berbakti kepada Baal dan Asitoret. Padahal hukum Allah yang pertama kedua apa? Jangan ada padamu ilah yang lain. Serukanlah nama. Tapi Israel ini apa? Hatinya mendua. Tuhan dikecewakan, Tuhan tidak diutamakan. Di sini yang membuat Israel sering kalah, sering gagal, saudara. 20 tahun pertama di era Imam Eli kalah. 20 tahun pertama di era Samuel kalah. Meskipun dia itu sudah merasa, aduh pasti kita sudah bisa mengalahkan Filistin. Karena apa? Tabut Tuhan di tengah-tengah kita.
pasti kita menang. Ternyata apa? Gagal. Kan tuh saudara, orang kadang juga berpersepsi salah. Aku sudah dibaptis, pasti aku bisa mengatasi semua masalah. Kesombongan rohani. Aku sudah rajin beribadah, aku sudah rajin baca Alkitab, pasti masalah enggak datang kepadaku. Berarti dia apa? Ngefrank dirinya sendiri. Melihat sesuatu tidak objektif. Di sini yang menyebabkan Israel sering kalah, ya, sering gagal, saudara. Karena Tuhan dinomorduakan. Mereka asik menyembah Baal, menyembah Asitoret. Pak, kalau di era sekarang, apa yang menyebabkan kita, anak-anak Tuhan, menduakan Tuhan apa biasanya? Di era sekarang. Mbak Karen apa? HP. HP kadang apa? Kita sering menduakan Tuhan. Di situ ada Alkitab, ada renungan rohani, enggak pernah dibuka, enggak pernah direnungi, enggak pernah didoakan. Tapi kita sering buka hal-hal yang lain, yang enggak jelas, bahkan yang enggak sesuai umurnya. HP sering menjadi apa? Teman dan keluarga sering berantakan. Orang tua sama anak sering apa? Cerewet gara-gara HP. Jadi ilah sekarang ini, selain harta, selain uang, yaitu HP. HP membuat kita yang dekat terasa apa? Jauh. Yang jauh terasa dekat. Betul tak? Itu kenyataan ilah sekarang. Satu rumah, satu lantai, nyuruh makan sudah pakai HP. Gitu. Ya. Suruh pakai HP, komunikasi hilang, sentuhan hilang. Nah di sini saudara, ilah zaman sekarang. Ya. Dulu kalau dia itu nggak zamannya online, saya itu sudah HP nanti. Waktu SMA kelas 3. Nggak usah. Enggak saya belikan minta HP. Tapi karena dituntut ya, semua orang tua dituntut saat pandemi itu harus pegang HP. Ya mau tak mau, karena tuntutan. Kalau kita tidak bijak menggunakan HP, sering mengecewakan Tuhan. Bahkan anak juga sering mengecewakan orang tuanya. Gara-gara HP enggak bijak. Itu ilah zaman sekarang. Sehingga hubungan di antara keluarga enggak harmonis. Gara-gara HP. Harus bijak. Harus kita kuasai uang. HP itu enggak jahat. Tinggal bagaimana kita memanagenya, menggunakannya. Seperti uang. Semua butuh uang, perlu uang, betul? Kita enggak munafik, semuanya butuh uang. Tapi tatkala kita diperbudak oleh uang, dan uang, saudara, apa jadinya? Tuhan nomor 2. Ada kedamaian di situ? Enggak. Anak dikorbankan. Wis pokoknya ngelembur. Nanti dapat uang. Setelah uangnya numpuk, apa yang terjadi? Stres. Setelah nggak bisa ngatasi stres apa? Ya udah, uang itu nggak ada gunanya. Uang kita butuhkan, bekerja penting, bekerja perlu. Tapi kalau fokus uang, kadang istri tersisih, kadang anak tersisih, keluarga tersisih. Bahkan hari Minggu pun nanti, ini mumpung lembur, bonusnya gede. Itu ujian, tantangan kita. Disinilah yang menyebabkan Filistin menang terus, mengalahkan orang Israel. Kuasa Tuhan tidak bekerja,
Karena orang Israel sudah mendukakan Tuhan. Kalah, gagal, kalah, dan kalah, dan kalah. Itu realitanya yang dialami bangsa Israel. Era Eli dan Samuel. Tapi apa yang terjadi setelah bangsa Israel itu berbalik kepada Tuhan? Mari kita lihat. Di sini. Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Kami telah berdosa kepada Tuhan. Eli sudah mengingatkan, Samuel sudah mengingatkan. Ya. Sebagai tua-tua, sebagai guru sekolah minggu, sebagai orang tua kita ya, cuma mengingatkan. Ya. Seperti Samuel, Eli di sini mengingatkan, yuk berbalik, yuk mengandalkan Tuhan. Tapi keputusan di tangan kita. Kita mau enggak mengandalkan Tuhan? Tatkala Israel ini kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan pengakuan itu disampaikan dengan hati yang jujur kepada Tuhan di sini. Kemenangan demi kemenangan. Bangsa Israel atas orang Filistin tercapai. Ayat 12-13. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana tadi. Ia menamanya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Bayangkan. Yang mengalahkan orang Filistin siapa? Tangan Tuhan. Karena itu masuki tahun 2023, mari saudara, kita mengandalkan Tuhan. Seperti saya katakan malam kemarin, banyak orang memprediksikan tahun ini, krisis global. Pengusaha yang punya perusahaan, apapun bisnisnya, diramalkan akan kacau. Banyak orang wanti-wanti, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sering stres melihat berita itu. Juga seperti saya katakan kemarin, awal COVID itu, wah COVID ini pasti bisa bertahun-tahun, 5-10 tahun. Apalagi tahun kedua yang klimak itu. Ya. Banyak rumah sakit penuh. Gitu ya. Kita menyaksikan ngeri, nggak mungkin ini 3 tahun, pasti 5-10 tahun lagi baru bebas. Tapi apa yang terjadi? Akhir tahun kemarin, ya, sudah pemerintah menyatakan resmi, ya, kita aman. Tapi kalau kita melihat pengamat-pengamat, kalau kita nggak deket Tuhan, kita sering kacau, saudara. Kita sering stres melihat nubuatan-nubuatan di dunia. Apalagi ada hamba Tuhan wanita dari Amerika, dari Korea. Saat COVID mulai awal 2020, dia sudah menubuatkan Agustus COVID akan berhenti. Saya mendapat penglihatan dari Tuhan, Agustus akan berhenti. Wah, itu didengung-dengungkan. Ya, di grup pendeta, di grup apa itu, ketua-ketua lembaga, wah itu didengungkan. Tujuannya menghibur, tapi kenyataannya apa? Apalagi membawa nama-nama Tuhan, memakai nama-nama Tuhan. Nubuatannya kan enggak tergenapi. Tuhan senang enggak? Lebih baik kita bijak, mengamatinya, lebih baik kita terus berusaha berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Inilah rahasia kemenangan orang Israel atas orang-orang Filistin. Yaitu kami telah berdosa. Pengakuan itu, saudara, bangsa Israel fokus berserah. Dan tangan Tuhan melawan Filistin. Tangan Tuhan yang bekerja melawan Filistin. Bangsa Filistin kalah oleh kuasa Tuhan. Ini yang harus kita imani.
Sehingga berita-berita di luar saudara, enggak membuat galau kita. Apalagi kalau kita hubungannya dengan Tuhan itu enggak dewasa, mentah saudara. Orang sering menyalahkan Tuhan. Orang resen enggak pernah mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Lanjut. Perhatikan di sini. Ebenezer bukan berbicara tentang pertolongan Tuhan yang telah selesai. Perhatikan, tetapi berbicara tentang pertolongan Tuhan yang sudah dimulai dan akan berlanjut terus bagi gerejanya, bagi kita umatnya, Immanuel. Amin. Ebenezer pertolongan Tuhan enggak berhenti saat itu di era Filistin, di era Samuel. Tahun 1000 sebelum Masehi. Tapi sampai hari ini. Itulah pertolongan Tuhan dan karya Tuhan di dalam kehidupan umatnya yang harus kita pegang. Lanjut. Yang terakhir, mari kita baca. Mazmur 46 ayat 2. Ya. Kurang jelas ya, mari kita baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Dalam kesesakan sangat terbukti. Orang-orang yang berpegang pada janji Tuhan ingat, Tuhan gak pernah mengecewakan. Tuhan gak pernah menyebalkan, Tuhan gak pernah mengingkari. Mari, tahun kemarin kita jadikan guru yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga kita menyongsong tahun 2003 optimis. Kalau kemarin kita sering gagal, kita evaluasi, itu kan pengalaman. Kalau kemarin kita sering mencapai target 9,9, angka sempurna. Karena yang sempurna itu Kristus. Enggak nyampe, merasa gagal, turunkan targetnya. Kalau kemarin kita sering mengandalkan kekuatan kita, mari tahun 2023 kita melangkah bersama Tuhan. Ebenezer mengajak kita mensyukuri. Mungkin kemarin banyak pengalaman yang gagal, yang buruk, ambil positifnya. Bersyukur. Oh saya di sini gagal, di sini gagal, nyoba lagi. Jangan jatuh di lubang yang sama. Banyak orang jatuh di lubang yang sama. Kok dilewati lagi, sudah gagal di situ, dilewati lagi. Ebenezer mengajak kita bersyukur pertolongan Tuhan tahun kemarin. Dan mengajak kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Ingat ayat tadi, perlindungan dan kekuatan Tuhan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tahun kemarin, saya melihat gitu ya, banyak saudara-saudara kita dipanggil Tuhan. Banyak keluarga kita dipanggil Tuhan. Kita enggak tahu tahun ini siapa yang mendahului, siapa yang dipanggil duluan. Saya enggak mungkin Pak, usia saya masih 17 tahun. Enggak ada yang tahu. Kita diingatkan mengawali tahun 2023, bersyukur kegagalan tahun kemarin yang menyesakkan, mari kita syukuri. Kita jadikan pengalaman dan guru terbaik dalam hidup kita. Dan tahun kemarin kita kuat hari ini karena berharap kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan. Sehingga melangkah di tahun 2023 kita optimis. Rancangan-rancangan, rencana-rencana kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini, Ebenezer. Semua yang terjadi, kami boleh menghirup udara di tahun 2023. Semuanya pertolongan Engkau. Semuanya kemurahan Engkau. Terima kasih Tuhan.
Biarlah kami mengawali melangkah di tahun 2023. Kami semakin optimis, bukan karena rencana-rencana kami, strategi-strategi kami, tapi karena Engkau menyertai kami. Saat penyertaan itu hadir dan kami rasakan, apapun yang terjadi di luar kemampuan kami, di luar rencana kami, Engkau tetap baik, Engkau tetap yang terbaik. Karena pertolongan Tuhan sangat terbukti, sangat nyata. Terima kasih Tuhan. Minggu pertama tahun 2023, kami menyerahkan segala rancangan kami, rencana-rencana kami, mungkin pekerjaan, mungkin studi, mungkin teman hidup, mungkin rancangan dalam keluarga, anak-anak kami, cucu kami bawa ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah mengawali tahun ini menjadi titik balik kami. Seperti umat Israel rahasia kemenangan tatkala mengaku, kami telah berdosa Tuhan di hadapan Engkau. Dan kami berbalik kepadamu. Itu juga kerinduan kami sebagai umat-Mu. Sehingga kemenangan kami menyertai hidup dan keluarga kami. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang sudah hadir ibadah hari ini. Sehingga hidup kami yang sudah Engkau tebus, yang sudah menjadi milik-Mu, semakin harga, semakin memuliakan Engkau. Di dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, puji, sembah, dan syukur ini kami naikkan. Amin. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita doa penutup, ya, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Ya, ternyata sebagian besar juga masih liburan dan ngantuk ya teman-teman kita. Ya, ya, mungkin kemarin malam tahunan baru, ya, sehingga sampai ngelembur, ya, bakar jagungnya. Ya. Ya. Ada beberapa pengumuman sebelum kita doa berkat bersama-sama. Yang pertama, ya, di buletin itu salah cetak, untuk persekutuan doa 4 Januari 2023, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Tri Prasetyo. Ya. Kami mengundang Bapak Ibu bisa join dalam persekutuan doa kita tiap hari Rabu. Yang masih libur saat di luar kota juga boleh join. Ya, Kerin ya. Oke. Yang kedua, yang ultah minggu pertama tahun 2023, silakan. Ya. Ibu Betty Juniarti tanggal 2 Januari. Ada? Enggak ada. Denzel ada? Won, enggak ada juga ya. Yang tanggal 3, Saudari Asri Triwandani Naibahu, ada? Oh ya, ya. Wis lembur pagi hujan deras gitu ya. Iya, nanti. Saudari Galandia Mardika Marana tanggal 4 Januari, ada? Ya. Selamat ulang tahun dia. Ya. Ya, ada lagi? Mbak? Ya. Tanggal 7 Januari, Ibu Mariana Wardoyo. Selamat ulang tahun Ibu, ya, Tuhan berkati, makin sehat dan dipakai Tuhan. Ya. Terus tanggal 7 lagi, Saudari Erika Amalia Tobing, ada? Pak Tobing ada? Oh iya, enggak datang. Ya. Lanjut, ada? Sudah ya? Oke. Itu, oh ya, ya, makasih ya. Tambahan lagi, ya, mungkin ini enggak hadir semua, mengingatkan untuk nomor perpuluhan yang baru, ya, hampir separuh kemarin sudah saya japri. Yang tidak saya japri, ya, itu nomornya tetap yang lama. Ya. Sekali lagi, ya, nomor-nomor perpuluhan
ya. Sudah saya infokan, semua di belakang Bapak Ibu itu baru. Yang tidak saya japri nomornya tetap yang lama. Ya. Saudara, ini tanggung jawab moral kami ya, sebagai tua-tua gereja, seperti firman Tuhan ajarkan, kalau saya enggak mengingatkan, berarti kita menipu Allah untuk 1/10. Apapun informasi di dunia, kita mengimani firman Tuhan. Ya. Mari kita mengembalikan 1/10. Karena itu mewakili gereja, pengurus PPG Bapak Ibu, ya, tujuan itu untuk kebaikan kita. Ya. Sehingga kita betul-betul ya, mengutamakan Tuhan, mengimani firman Tuhan. Ya. Juga sebagian ada jemaat-jemaat yang baru juga sudah saya japri. Ya. Sehingga nomornya Bapak Ibu di belakang. Jika ada yang baru belum saya japri, bisa ya, japri ke saya. Itu aja, ya, mengingatkan. Ya. Sebab itu kunci berkat orang Kristen. Saya meniru tua-tua gereja di sini, gitu ya. Diberkati anak cucunya, sekolahnya, selain pelayanannya juga pengabdiannya. Ya. Saya juga melihat anak-anak sesepuh-sesepuh sini, pengurus ini, meskipun jauh di luar kota, perpuluhannya masih ke kita. Terima kasih setiap orang tua. Ya. Sehingga operasional gereja kita boleh berjalan. Baik iuran ke BPD, ke pusat, baik untuk PI atau penginjilan. Ya, di situ ya, kami bersyukur ya, orang-orang tua yang setia gitu ya, mengingatkan anak-anaknya di perantauan masih ambil bagian ya untuk perpuluhan rutin tiap bulan. Ya. Ada yang bergabung di gereja luar kota, tapi juga masih kalau Paskah, Natal memberikan persembahan ke gereja kita. Bagian kepeduliannya ya, mensyukuri. Ya, karena itu Bapak Ibu terima kasih ya, mewakili pengurus gereja ya, untuk nomor perpuluhan di tahun 2023 ini. Terus berikutnya mengingatkan ya, PKMB, PKRB mulai nabung. Pertengahan tahun ini ada persekutuan pemuda remaja secara nasional di Surabaya. Ya, IBYC. Ya. Biasanya 3 tahun sekali. Ya. Nah, tahun ini diadakan di Surabaya. Ya, Kevin, Gerin mulai nabung ya. Ya. Sehingga tahun ini bisa sama-sama ya. Gereja bisa ambil bagian separuh gitu ya. Ya. Anak-anak kita ajarkan mulai sekarang menabung. Di situ. Ya. Itu tambahan pengumuman lagi PKMB, guru sekolah minggu. Ya. Ya. Nanti yang enggak hadir, Jonathan, ya, kategori pemuda, kemarin yang menang lomba pakaiannya, ya, setelah ibadah ini bisa diambil di panitia. Ya. Panitianya ada di Puri Fajar. Nanti diambil di sana ya, Jonathan ya, 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 ya. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ya, ada yang pertama kali hadir? Wah ya, ini keponaan saya, silakan berdiri Pasca, ya, ya. Ini anak pertama adik saya, ya. Ini liburan di Bandung, di temannya daerah mana? Cijerah, ya. Karena liburan di sana kurang lebih seminggu, dia main ke sini dan ikut ibadah di sini. Makasih Pasca, ya. Dia kuliah di Solo ya, kuliah di Solo, ya. Liburan di Bandung. Ada lagi? Keluarga Budame, bapaknya mana Bu? Silakan berdiri Bapak Simanjunta. Terima kasih Pak Simanjunta. Tuhan berkati, semakin sehat di dalam Tuhan. Nuwun Pak Simanjunta. Ya. Ada lagi? Itu Marlek ya? Oh iya Marlek, makasih Mas. Ya, sudah hadir. Ibadah pertama di sini. Ada lagi yang di sini? Pertama kali? Ya, ternyata teman-teman kita sebagian
masih berlibur dan masih ada kegiatan di awal tahun kemarin. Kalau tidak ada, mari kita berdiri, kita mengakhiri dalam doa berkat. Sebelumnya kita mohon kepada Tuhan, nanti kita memuji Tuhanmu memberkatimu. Silahkan singgah ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Yang ketiganya esa, yang kami puja, kami imani. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami, semua jemaat-Mu, sehingga mengawali tahun 2023 dengan penuh kekuatan, optimis bersama-Mu, penyertaan Engkau tidak pernah gagal. Kita aminkan doa berkat ini dengan pujian, Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk sejenak, kita saat teduh sebelum kita pulang bersama-sama.